Perayaan Natal 25 Desember 2024 berlangsung di Gereja Katedral Ruteng, Flores, Nusa Tenggara Timur. Gereja katedral yang sanggup menampung sekitar 14.000 umat yang hendak melakoni prosesi memperingati kelahiran Yesus Kristus tersebut dikawal manajemen pengamanan yang rapi dan teratur. Wajah praktik pengamanan gereja yang inklusif, terbuka dalam balutan spirit toleransi lintas iman amat menonjol. Ini tampak dari inisiasi DPP Paroki Katedral Ruteng melibatkan perwakilan komponen umat Islam dalam tim pengamanan dalam gereja tersebut. Organisasi pelajar dan remaja Masjid Agung Baitur Rahman Ruteng ditambah aktivis Banser, organisasi sayap, pengurus cabang NU Manggarai menjadi bukti nyata itu. Ini niscaya ditujukan untuk menunjukkan perayaan hari-hari besar keagamaan di Manggarai, termasuk di Kota Ruteng, praktik saling toleran, saling menjaga, saling mendukung, lancar dan tertibnya pelaksanaan ibadah tiap agama bukan hanya ada di ruang pergulatan eksklusif yang sepi dari atensi umat beriman lainnya. Suasana ritual peribadatan berlangsung sangat khusyuk. Umat beriman Katolik tidak hanya datang dari lingkungan paroki katedral. Mengutip data paroki yang diungkapkan Ketua DPP Simon Manggu kepada Floresnet TV, ada sekitar 40.000 jumlah umat Katolik di wilayah paroki ini. Umat di paroki katedral bergabung dalam 116 komunitas basis gereja atau KBG. Natal 25 Desember 2024 itu dibanjiri beragam kalangan umat Katolik. Mereka bukan hanya datang dari aneka penjuru hunian masyarakat Kota Dingin, dalam misa yang dibawakan pastor paroki katedral Romo Rekan Blas Harmin PR itu tampak pula di deretan kursi umat Bupati Manggarai Heri Nabit dan Nyonya Meldi Hagur Nabit serta Sekda Fangsi Jahang beserta keluarga. Menurut Sekretaris DPP Paroki Katedral Ruteng, Hiro Japa, umat yang hadir dalam Misa Kudus bahkan datang dari luar paroki induk Keuskupan Ruteng tersebut. Lebih dari itu, ada pula orang asing yang turut dalam prosesi setahun sekali jelang tahun baru itu. Hiro Japa juga mengaku manajemen pengamanan yang rapi, teratur, dan terukur selama Pekan Suci Natal tahun ini disiapkan secara baik. Ini terungkap dalam percakapan khusus di sela kesibukannya mengawal tim pengamanan dalam lingkungan gereja tersebut. Berikut petikan perbincangannya. Smart Netizen, Floresnet TV, saya bersama dengan Kraeng Hiro Japa, orang muda yang diberikan amanah sebagai sekretaris DPP Paroki Katedral Ruteng. Dan saya lihat dari kemarin tanggal 24 sangat sibuk ya, keliling ke sana kemari ya, mengatur luar biasa. Ya, saya kira ini kemarin disiapkan betul ya, seperti yang disampaikan Bapak Simon sehari sebelumnya. Ya, sebelum pelaksanaan Natal dan Tahun Baru, kami dari DPP berkoordinasi dengan kepolisian, TNI, Pol PP dan Perhubungan serta pihak keamanan gereja Paroki Katedral untuk benar-benar menyiapkan Natal dan Tahun Baru ini dengan baik. Jadi kita sudah berapa kali rapat koordinasi dengan tim-tim yang saya sebut tadi.
Hingga hasilnya seperti ini, ada kekompakan, terus ada garis koordinasi yang jelas. Itu. Jadi semua terdistribusi tugas dan fungsi masing-masing ya? Ya, jadi semua kami di sini bekerja sebagai volunteer, bekerja sesuai dengan tupoksi. Tugas pokok dan fungsi kami baik dari keamanan, dari sekretariat, dari kesehatan, dari Pamdal. Pokoknya bekerja sesuai dengan tugas masing-masing di keamanan di 3 tempat perayaan ini, baik itu di Santo Yosef, Katedral maupun di Maria Assumpta. Perlu waktu persiapan berapa lama untuk kemudian bisa kelihatan luar biasa ya pelaksanaan pengawalannya? Sebenarnya ini bukan hal baru ya buat kita ya, karena setiap tahun kita menyelenggarakan Natal dan Tahun Baru, muka-muka yang sama terus, sehingga kami sudah terbiasa dan puji Tuhan semuanya terlaksana dan ya? sudah tahu tugasnya masing-masing. Ya. Pengalaman paling mengesankan apa selama Natal ya kali ini? Setiap Natal dia punya pengalaman berbeda-beda. Ada kalau tahun ini kan ada hal yang spesial bahwa kita menjelang 125 tahun Gereja Katolik di Manggarai. Itu yang mengesankan, karena tahun depan sudah kita melaksanakan jubileum. Nah, kemudian 25 tahun. Ya. Dan yang sekarang ini umat full di 3 tempat ini, baik di misa pertama maupun misa kedua. Dan saya pikir umat yang datang bukan hanya umat dari katedral saja, ada juga dari paroki lain. Iya, bahkan dari luar daerah juga. Saya lihat dari ada orang asing juga yang bisa di sini. Gitu. Ya. Wah, ini memang luar biasa. Saya tahun ini baru ikut bersama dengan keluarga dan saudara-saudara kita merayakan Natal dan Tahun Baru di Ruteng ya. Hampir 40 tahun di Bali, baru kali ini saya bisa melihat suasana Natal di Kota Ruteng. Tetapi yang mengesankan memang adalah kalau hasil riset ilmiah menyebutkan ada 2 organisasi di urutan teratas dalam urusan kualitas berorganisasi, gereja, lalu kemudian TNI Polri. Ini terbukti hari ini ya, terorganisir semua kegiatan dengan sangat baik, sangat rapi, tertib, dan umat taat pada semua aturan yang sudah ditetapkan. Ini bisa jadi role model ini, termasuk role model bagi kalangan umat Islam yang ada di Kota Ruteng. Belajar dari saudara-saudara kita beragama Katolik bagaimana mengorganisir kegiatan yang begitu rapi, penuh disiplin, dan taat pada asas. Jadi terima kasih Om Hiro. Dukungan 15 personil tim pengamanan yang solid dan terkoordinasi bagus yang telah disiapkan sekitar sebulan sebelumnya juga diyakinkan Koordinator Pelaksana Pamdal Fabianus Nanga. Menurutnya umat yang datang dicek bawaan masing-masing agar suasana peribadatan berlangsung tertib dan aman. Berikut kutipan hasil perbincangan Floresnet TV dengan Fabianus Nanga. Nah, Smart Netizen setelah tadi berbincang dengan beberapa sumber, termasuk Ranki Brimob, Sekretaris DPP Kraeng Hiro Japa. Sekarang saya bersama dengan Koordinator Pamdal, pengamanan dalam gereja katedral selama prosesi Natal ini ya, dari kemarin sampai juga hari ini. Kraeng Fabianus Nanga. Nah, di sampingnya juga di tengah ini, bukan di samping, di tengah ini Kraeng Franz, salah satu personil yang ikut memperkuat Pamdal gitu ya. Nah, ini saya lihat rapi sekali proses pengamanan dari kemarin ini. Persiapannya kayak kalau untuk persiapannya sendiri sih kita sudah 1 bulan yang lalu ya untuk persiapannya. Kemudian juga kita mau menunjukkan bahwa kita Pamdal di katedral ini biar bisa dikenal oleh banyak umat begitu, karena kami di sini pada intinya kami mengamankan prosesi dan juga
eh, mengamankan umat yang hadir untuk merasakan kekusyukan dalam mengikuti perayaan begitu. Ya. Ada berapa banyak? Untuk personil sendiri kami ada 15 orang. 15 orang. 15 orang Semua dibagi tugas. dibagi tugas di 3 tempat, di Santo Yosef, di Aula Assumpta, dan di katedral sendiri. Dan tugasnya seperti apa yang kalau tupoksi yang sudah dibagikan teman-teman? Ya, kalau untuk tupoksinya sendiri kita seperti biasa, kita mengecek kehadiran umat yang datang, semua bawaannya diperiksa, bukan untuk ini, hanya untuk menjaga-jaga. Jangan sampai nanti kita tidak tahu situasi seperti ini. Kemudian kita mengantar umat yang biar tidak bingung untuk mencari tempat duduk di dalam gereja. Yang menarik, banjir arus kedatangan umat membuat bangku yang tersedia dalam gereja nyaris tak ada yang dipadati umat. Lantas bagaimana cara tim Pamdal mengarahkan umat Katolik yang tak kebagian tempat duduk tersebut? Saya lihat juga dari kemarin ya, karena banjir umat ini kan ada yang datang lebih awal, ada yang datang di tengah, ada yang datang bisa sedang berjalan, ada yang datang itu kan terlambat tidak dapat tempat. Ya. Tapi juga ada yang kepingin masih mau masuk ke dalam. Nah, cara mengingatkan mereka supaya mengerti itu. Ya, kita tetap melakukan pendekatan kekeluargaan ya. Kita mengutamakan komunikasi sehingga di saat kita melihat situasi dalam gereja sudah full, ya kita tinggal menyampaikan ke mereka bahwa masih ada di 2 tempat ini kalau khusus untuk katedralnya. Tetapi kalau merekanya tidak mau berpindah, ya tinggal mengambil tempat yang rasa nyaman saja di seputaran gereja ini, gitu. Ya. Nah, dan bagus ya, komunikasinya bagus dan umat kemudian juga bisa mengerti. Saya kerjasama yang harmonis di antara petugas Pamdal dan umat yang datang itu mengikuti prosesi ini. Nah, yang paling terakhir mungkin, yang paling menyenangkan selama ikut dalam kegiatan ini apa nih Om? Kalau yang paling menyenangkan itu kita banyak mengenal orang baru ya. Kemudian kalau untuk di Pamdal sendiri, kami datang dari berbagai macam kalangan. Nah, di sini kami tidak melihat itu, kami di sini melihat kekeluargaannya dan kekompakan itu yang paling utama. Gitu. Ya. Jadi itu ya, informasi ngobrol yang isinya pasti menarik. Ada yang baru yang bisa jadi inspirasi bagi kita semua. Karena saya ingat lagi sekali lagi. Sempat saya singgung dengan Om Hiro tadi bahwa hasil riset ilmiah itu paling tidak ada 2 organisasi terbaik di Indonesia selain TNI, Polri, gereja. Ya memang begitu memang. Jadi bukan sekedar omong-omong, tapi hasil penelitian ilmiah mengatakan itu. Jadi kalangan kelompok agama lain, termasuk kami dari kalangan Muslim, pasti memang harus belajar dari bagaimana cara mengorganisasi kegiatan di lingkungan gereja ini. Karena hasilnya memang mengesankan, gitu ya. Jadi sekali lagi atas nama Yayasan Baitur Rahman, pengurus Masjid Agung Baitur Rahman dan Masjid Jadul Ukhra, kami menyampaikan selamat Natal dan Tahun Baru ini. Semoga damai Natal selalu menyertai kita dalam setiap waktu ke depan. Terima kasih, bye-bye. Dukungan aparat kepolisian merawat situasi dan kondisi Kamtibmas selama perayaan Natal tahun 2024 dan Tahun Baru 1 Januari 2025 di Kota Ruteng dilukiskan Danki Brimob Manggarai. Ya, Smart Netizen, Floresnet TV, saya setelah keliling tadi berbincang dengan sejumlah sumber yang ada di lingkungan gereja Katedral Ruteng terkait dengan pengamanan selama berjalannya prosesi puncak perayaan Natal pada hari ini. Saya bersama dengan Danki Brimob Manggarai ya, Danki Brimob Manggarai. Sehari-hari dipanggil Om Zul, tapi karena sudah pakai pakaian dinas harus panggil Bapak ini. Apa kabar Om Zul? Alhamdulillah, puji Tuhan, kabar baik.
Kabar baik. Jadi pengamanan hari ini sudah keliling kemana saja? Jadi untuk pengamanan mulai kemarin sore kami sudah standby-kan personil kurang lebih 1 peloton untuk antisipasi perayaan Natal untuk di Kabupaten Manggarai. Ya, jadi suasana sejauh ini, Alhamdulillah puji Tuhan selama perjalanan ibadah Natal berjalan lancar, aman dan tertib. Ya, itu yang kita harapkan, kerjasama baik dari pihak gereja, masyarakat yang menghadiri ibadah perayaan Natal hari ini. berapa personil yang di Untuk yang melaksanakan hari ini kami ada 12 personil. Kemudian kami membackup juga kewilayahan khususnya Polres Manggarai untuk menciptakan Kamtibmas Kabupaten Manggarai dalam keadaan aman selama perayaan Natal kemudian sampai dengan Tahun Baru 2025. Jadi ya bersama Om Zul kita sampaikan selamat Natal ya kepada saudara-saudara kita yang merayakan ya. Jadi ya soal keamanan ini memang khusus di Kota Ruteng ya. Sejauh ini memang selalu kondusif gitu karena soliditas di antara warga masyarakat, tokoh agama, pemerintah maupun aparat keamanan baik TNI maupun Polri termasuk dari Kesatuan Brimob selalu terkoordinasi dengan baik. Kerjasama yang selalu kita harapkan terjalin terus-menerus sehingga suasana kondusif termasuk dalam perayaan hari-hari besar keagamaan seperti Natal dan Tahun Baru juga akan makin terjaga dengan baik, gitu ya. Itu harapan kita semua. Bye-bye. Terima kasih Om Zul. Ada yang masih tersedia dalam gereja. Wakil Ketua Remaja Masjid Agung Baitur Rahman, Ambarwati Ramadhani, mengaku senang bisa ikut bersama-sama dalam tim PAMDAL gereja. Ambar bahkan bersama salah satu aktivis remaja masjid tempat ikut mendampingi dan mengantar hingga dalam gereja seorang perempuan sepuh yang masih begitu semangat mengikuti misa Natal hari itu. Kami juga bersyukur selama beberapa tahun terakhir ini teman-teman dari saudara kami dari Muslim, baik itu Remas, remaja masjid, juga ada dari Banser juga. Jadi ada koordinasi yang jelas antara kami dengan mereka untuk mengamankan baik Natal, Paskah maupun Tahun Baru bersama. Sehingga kami juga merasa aman dan nyaman kehadiran mereka di sini. Jadi itu tambahannya. Ya betul itu. Jadi atas nama segenap pengurus Yayasan Baitur Rahman Ruteng sekaligus pengurus Masjid Agung Baitur Rahman dan Masjid Besar Jadiluhra, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran, lebih khusus lagi para rohaniwan yang ada di DPP Katedral, para pengurus DPP, ya, Bapak Simon Manggu dan Om Hiro Japa yang ya tidak jemu-jemunya juga terus menjahit toleransi di antara kita, terutama di kalangan anak muda ini. Biar mereka juga sudah terbiasa dengan suasana berbeda, bahwa perbedaan itu indah ya bukan hanya di mulut, tapi kita praktekkan. Dan Manggarai menjadi contohnya, khususnya di Kota Ruteng. Gitu ya? Ya, terima kasih sekali lagi Om Hiro. Selamat Natal dan Tahun Baru. Terima kasih. Ya. Untuk remaja masjid ini sudah rutinitas setiap tahun karena kita sangat menjaga toleransi antar umat beragama. Pada saat Hari Raya Idul Fitri, OMK Orang Muda Katolik ikut ambil bagian untuk pengamanan, sama juga seperti yang kita lakukan saat ini. Jadi ini wujud nyata dari semangat yang disebutkan Pak Suaib, Sekretaris Takmir atau pengurus Masjid Agung Baitur Rahman, sekaligus Kepala MIS Amanah Ruteng. Jadi memang betul, semangat toleransi dan moderasi itu tidak hanya cukup diseminarkan, dibicarakan dari ruang diskusi ke tempat diskusi yang lain, tapi memang harus diwujud nyatakan. Nah, salah satu wujud nyatanya ini yang melibatkan anak-anak remaja masjid dalam kegiatan-kegiatan, baik kegiatan keagamaan di luar ibadah ritual tentu.
Di sini kami bertugas, ada yang bagian mengatur orang yang akan memasuk ke dalam gereja, dan ada juga yang di bagian timur gereja Katedral Ruteng, sama tugasnya kayak di depan pintu utama ini. Netizen Floresnet TV, saya ya bersama dengan anak-anak kita dari perguruan silat ya. Perguruan silat namanya apa? THS THM. THS. THM. Itu singkatan dari apa? THS itu singkatan dari Tunggal Hati Seminari, sedangkan THM itu singkatan dari Tunggal Hati Maria. Nah, ini perguruan silat yang berada di bawah Naungan Gereja Katolik. sudah sabuk apa ini? Kalau kami Om tidak pakai sabuk, tapi kami namanya stagen. Ini yang stagen. kami pakai. Ya. Jadi ini anak-anak dari perguruan silat yang berada di bawah naungan Gereja Katedral. Jadi mereka ini dilibatkan dalam tim PAMDAL ya, pengamanan dalam selama Pekan Suci 2 hari ini. Tanggal 24 hari ini ya, misa menjelang Natal, dan puncaknya besok. Besok masih? Iya, masih. Masih. Iya, Dengan siapa tadi? Preti. Preti kelas berapa? Kelas 12 sekolah di SMA Negeri 1 Langkirambong. Oh ya, SMA. Yang lain juga sama? Iya, sama. Sama. Nah, Dimas kesini, Dimas. Dia sembunyi-sembunyi di belakang ini. Nah, Dimas ini saya lihat tadi juga ikut memegang kunci pintu ya. Ya. Jadi memang sudah diarahkan. Jadi kalau ada yang terlambat datang, ya diminta untuk ikut misa berikutnya gitu. Iya. Betul. Betul. Diarahkan begitu. Ya, oke. Diarahkan begitu. Dan memang harus tegas. Ya, harus tegas. Kenapa harus tegas? Karena supaya Atur juga di dalam. teratur dan tertib. Iya. Karena apa? Ya ruangan di dalam gereja sebenarnya ada 3 tempat ya ibadahnya. Jadi di gereja Santo Yosep, di gereja Katedral lama itu, lalu di gereja Katedral yang sekarang, dan di Aula Assumpta. Tetapi ya saya dengar kemarin ngobrol dengan Pak Simon Manggu, ketua DPP, itu ternyata jumlah umat di lingkungan paroki katedral dia ada 40.000 orang. Ya, 40.000 itu bukan jumlah yang sedikit. Karena itu memang dibagi jadwalnya. Jadi ada misa pertama, kedua, ya tempatnya juga dipecah, gitu. Jadi 3 untuk menampung banjir umat yang datang di perayaan Natal ini. Nah, suasana Natal kali ini yang paling mengesankan apa? Yang paling mengesankannya mungkin hiasan-hiasan di ganggang tuh. Di gang-gang. Iya. Lebih semarak ya? Iya, lebih Dibandingkan tahun sebelumnya ya? tahun sebelumnya mungkin iya, tapi lebih ke tahun ini. Lebih semarak tahun ini. Iya. Sama juga. sama. Jadi sama. Jadi ya suasananya memang kelihatannya lebih semarak ya, karena kerlip lampu Natal juga bertaburan di hampir semua sudut kota Ruteng khususnya. Ya, inilah cara umat Katolik menyambut dan memeriahkan hari kelahiran Yesus Kristus, gitu ya. Mudah-mudahan damai Natal selalu menyertai kita semua. Amin. Bye bye. Dadah.